Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan paparan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Paparan ini untuk tugas 3 mata kuliah teknik presentasi dan komunikasi. Oke, kita lanjut. Slide. Ya, tata guna lahan di Kota Bandung ya. Pertama nanti kita akan membahas tentang tata guna lahan yang ada di Kota Bandung ini terkhusus karena fungsi lahan ya. Oke. Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki 2 bentuk dasar. Ini teori menurut Doxiadis tahun 1968. Yang pertama pertumbuhan dan yang kedua karena transformasi. Jadi perkembangan kota Bandung sampai saat ini itu secara teori dari Doxiadis itu mengalami 1 pertumbuhan dan 2 transformasi. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, next. Pertumbuhan itu perubahan yang terus-menerus bagian-bagian permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Artinya selalu bertumbuh penduduknya secara terus-menerus dan akhirnya membuat permukiman-permukiman baru di kota maupun perdesaan di wilayah Kota Bandung untuk meningkatkan tingkat efisiensi penduduknya. Oke, next. Kemudian transformasi. Tahapan transformasi. Jadi transformasi itu memiliki tahapan-tahapan ya teman-teman. Yang pertama penetrasi, yaitu penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogeni. Ya, terus yang kedua kemudian invasi. Invasi merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi, tetapi belum mendominasi fungsi lama. Artinya ada pendatang ya, pendatang penduduk-penduduk yang baru, kemudian menekan fungsi lama daerah tersebut, tapi belum merubah fungsi lamanya. Kemudian tahap yang ketiga ini dominasi. Dominasi menunjukkan perubahan yang dominan proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru. Akibatnya besar perubahan ke fungsi baru. Artinya semakin bertambahnya penduduk, semakin bertambahnya pemukiman, semakin bertambahnya sosial, budaya yang di daerah tersebut mendominasi fungsi yang lama, akhirnya fungsi-fungsi yang mendominasi fungsi yang baru. Artinya fungsi yang lama semakin termarginalkan gitu ya, terpinggirkan gitu. Dan tahapan yang terakhir ini suksesi, di mana terjadi pergantian sama sekali dari fungsi lama ke fungsi baru. Artinya suksesi ini tahapan di mana fungsi yang lama itu sudah tidak digunakan secara total, sama sekali tidak digunakan. Artinya fungsi yang baru yang digunakan seperti itu. Oke, next. Ini perubahan ekonomi masyarakat. Impact dari perubahan tersebut adalah ekonomi masyarakat yang dipengaruhi dari penduduk. Itu yang paling besar dari sektor ekologi. Di ekonomi dan geologi daerah itu yang paling besar. Kemudian budaya sosial, dan yang terakhir adalah struktur kota. Itu yang mempengaruhi perubahan ekonomi masyarakat. Nah, terus untuk membentengi hal tersebut harus ada peran dari politik dan pemerintah terhadap tata guna lahan untuk menyeimbangkan fungsi-fungsi tersebut. Jadi
peran politik. Yang pertama, menata guna lahan karena perubahan energi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang besar. Kemudian, pemerintah sangat berperan untuk menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat dan social benefit maksimal dapat tercapai. Next. Nah, lahan yang digunakan kepada penduduk ini karena banyak pertumbuhan ya, artinya blok perumahan sangat mendominasi. Kemudian nilai yang kedua adalah komersial. Jadi di kota Bandung itu banyak didominasi, banyak juga artinya komersial, sisi komersial dari pertumbuhan ekonominya untuk menghidupi benefit mereka. Lalu industri cukup besar juga karena kota Bandung juga banyak industri di sana ya, walaupun industri rumahan tapi tercatat cukup banyak. Lalu yang keempat adalah RTH, ruang terbuka hijau. Ini masih lumayan banyak untuk skala kota Bandung. Kemudian kawasan hutan lindung ini yang semakin sedikit karena memang daerah perkotaan ya mungkin ya. Terus yang sisanya adalah campuran dan lain-lainnya. Nah, saran dan kesimpulan, tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi seperti fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, dan diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan. Ini harus dilakukan secara berkala ya, secara periodik seharusnya. Seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.